Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Sintayong setelah usai dari pagelaran Piala AFF di Thailand sudah kembali ke Indonesia dan sekarang disibukkan untuk mempersiapkan FIFA Matchday bagi tim senior dan kualifikasi U23 ya untuk Piala Asia yang nantinya akan berlangsung di Solo, tepatnya di Stadion Manahan. Nah, ini hari-hari yang sangat sibuk bagi STY karena mulai pada tanggal 4 ya, 4 September itu TC sudah dimulai. TC baik untuk FIFA Matchday tim senior dan juga untuk tim U23 yang dipersiapkan di kualifikasi Piala Asia. Ini langsung berbarengan dan STY harus saya pikir bolak-balik di antara Surabaya dan Solo. Ya, tetapi pemain menurut STY tidak perlu untuk bolak-balik. Jadi yang diterapkan oleh STY nantinya pemain yang dipanggil ke tim senior untuk FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan di Surabaya atau di Stadion Gelora Bung Tomo itu adalah pemain di atas usia 23. Ya, jadi tidak mengganggu mereka yang berusia 23, 22 tahun, ya 21 tahun yang dipersiapkan untuk tampil di kualifikasi U23 di Solo. Sehingga ini terfokus semua. Jadi tidak ada Marcelino Ferdinand mau bermain di tim senior, tidak ada. Atau Rizky Ridho bermain di tim senior, itu tidak ada. Semua fokus ke U23. Karena U23 ini yang lebih diutamakan oleh PSSI. Dalam hal ini, Ketua Umum Erick Thohir sudah mengatakan target harus lolos dari grup K. Karena di Piala Asia U23 ini itu ada 11 grup semua ya, A sampai K. Dan juara-juara grup itu lolos menuju ke Qatar tahun depan. Nah, ketika 11 tim ini lolos sebagai juara grup, ada 4 tim runner-up terbaik dari semua grup itu dipilih untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Jadi semua sudah 11 juara dan 4 runner-up terbaik. Nah, satu lagi adalah tuan rumah Qatar, sehingga semua ada 16 tim. Makanya fokus utama yang ada sekarang bagi STY adalah membesut tim U23 kita ini. Namun sebelum ke sana pada tanggal 9 menghadapi China Taipei dan tanggal 12 menghadapi Turkmenistan U23, STY sudah ada di Surabaya dulu. Nah, TC pada tanggal 4 itu berbarengan. 4 September di Surabaya dan 4 September di Solo itu sama-sama sudah memulai latihan mereka. Cuma untuk di Solo sementara ketika STY ada di Surabaya itu diberikan kepada asisten pelatih. Ya, mungkin Nova Arianto dan kawan-kawan. Dan dia fokus ke tanggal 8 itu. Ke tanggal 4 dia sudah ke Surabaya, dari setelah tanggal 8 baru mungkin STY balik. Atau mungkin kita akan lihat bagaimana perkembangan terakhir, siapa-siapa pemain asisten STY yang akan dia bawa ke Surabaya, dan siapa yang akan bertahan di Solo. Tapi yang pasti STY akan memulai perjalanan dia pertama ke Surabaya. Siapa pemain yang dipanggil? Kalau di atas U23 itu sudah beredar memang secara resmi, itu nanti akan dirilis oleh PSSI, baik yang ada di FIFA Matchday melawan Turkmenistan senior ataupun di U23 kualifikasi Piala Asia. Itu akan segera diumumkan. Namun nama-nama ini sudah beredar. Sebenarnya klub-klub kan sudah memuat di berbagai Instagram untuk pemain-pemain mereka yang dipanggil, baik yang ada di tim senior atau yang ada di tim junior di U23. Ya, seperti kalau kita bisa lihat Borneo, katakan Borneo, ada Vano Lillipali, ini untuk tim senior ini. Vano Lillipali itu dipanggil lagi, wah ini luar biasa pemain. Ya, ini pemain yang sekarang lagi gacor bersama dengan Borneo, ketika dia membuat 6 gol dan 5 assist, jadi memang layak dia untuk dipanggil ke tim nasional senior. Jadi sana juga ada, kembali lagi Adam Alis, ya, dipanggil lagi nih gelandang dari Borneo untuk bisa bersama-sama bermain bersama dengan tim asuhan STY tim senior. Nah, penjaga gawang Nadeo Argawinata yang tidak tampil dalam beberapa FIFA Matchday termasuk melawan Palestina, melawan Argentina terakhir kemarin, diambil lagi dan Nadeo bergabung nantinya di tim senior ya. Kemudian kita lihat juga dari Persib Bandung misalnya Mark Klok dipanggil lagi, Rahmat Irianto itu diambil ya, Edo Febriansa itu ikut juga mendapatkan surat dari ke Persib untuk mereka ikut. Dan ada satu pemain yang nantinya mungkin debutan ya, itu Ryan Kurnia dari Persib Bandung yang
dipanggil STY, sama-sama akan TC, dan mungkin kalau dia dipasang ini akan menjadi debut pertama bagi Ryan Kurnia bermain di tim nasional senior. Pemain-pemain lain yang comeback lagi ke tim nasional seperti Egy Maulana Fikri yang bermain di Dewa, itu dipanggil lagi ya untuk bergabung bersama-sama tim senior. Nah, Egy ini kan kita tahu bersama dari Dewa United yang bersama dengan mantan pemain Persib yang sudah menyeberang ke Dewa, tim nasional yang menjadi langganan, Ricky Kambuaya. Ricky dipanggil juga untuk bergabung dengan tim senior nantinya. Persija yang sempat kemarin di AFF kan U23 di mana pelatih Thomas Doll itu menahan Rizky Ridho, nah, itu menjadi pergunjingan ribut lah, ya, rame ketika menahan Rizky Ridho ini. Itu STY coba memanggil satu striker Aji Kusuma untuk bisa bermain. Siapa tahu dia bisa mendapatkan jam bermain pertama bersama dengan tim nasional. Ya, dia dipanggil lagi. Ada pemain-pemain lagi dari Persija, tapi itu kan nanti diplot di U23 kualifikasi Piala Asia seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho kalau dipanggil itu akan bermain di tim U23. Tapi di tim senior mungkin Aji Kusuma ini yang akan bermain. Saya pikir kalau bicara dengan tim senior, nama-nama yang lain tuh itu menjadi langganan. Misalnya kalau dari PSM masih ada Sayuri Bersaudara, bisa saja akan dipanggil lagi untuk bisa bermain di tim nasional. Tapi kalau misalnya seperti Ananda Raihan, ya itu mungkin akan dimainkan di U23 yang menjadi fokus bagi STY. Jadi itu nama-nama yang bisa dimainkan ya, untuk di tim senior dan di tim junior ya, yang akan dipisahkan oleh STY. Jadi ini hari-hari yang sangat padat tentunya bagi STY untuk bisa menukangi senior dan junior, tapi dia harus fokus dulu melawan Turkmenistan. Senior tidak boleh kalah karena ini menyangkut poin PSSI atau tim Indonesia ya, bersaing di peringkat FIFA. Kalau menang melawan Turkmenistan tentunya kan ada perubahan 150 saat ini, bisa aja bergeser kita kan. Akan lebih bagus, mungkin di 147, 148 akan jauh lebih baik, dan ini target harus bisa menang, tidak boleh melewatkan laga FIFA Matchday ini. Memang hanya satu laga yang dipilih sebelum STY itu bertolak ke Solo, karena sehari setelah itu kita akan menghadapi China Taipei dan harus juara grup. Karena satu kali kalah itu berat bagi kita. Kalau sampai kita kalah dari China Taipei atau imbang saja udah sangat sulit. Kita harus bisa mengalahkan Turkmenistan ya U23. Tapi yang paling bagus bagi kita yaitu menang melawan China Taipei dan juga menang melawan Turkmenistan. Itu kita bisa menjadi juara grup, sehingga amanlah posisi kita. Untuk sejauh ini kan kita sulit untuk bisa hadir di putaran final Piala Asia untuk U23 ini sejak berlangsung pada 2012 kalau nggak salah ya, yang lalu. Kita itu selalu gagal. Dan sekarang saatnya bagi tim Indonesia untuk unjuk kekuatan ketika kita menjadi salah satu tuan rumah di antara 11 grup dan Solo ditunjuk. Nah, disinilah kalau kita lolos kan enak. Ya, tahun depan kita bertarung di Qatar. Oke, sampai di sini info-info dari saya, dari Bung Ropan. Ciao.